Gas. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Computer Network. Yang nama saya ada Stefani Tampolang dengan teman saya namanya Joshua. Nah, latar belakang kami itu bisa dijelaskan itu apa itu network. Network dalam konteks teknologi informasi adalah sistem yang terdiri dari 2 atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, atau komunikasi. Jaringan ini dapat terhubung melalui kabel atau nirkabel, bisa dibilang wireless. Zaman sekarang, network dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan penting untuk berkomunikasi dengan device lainnya. Oleh karena Cisco Packet Tracer hadir sebagai alat simulasi network baik dalam skala LAN, WAN, dan lain-lain. Orang ini adalah salah satu penemu internet yang namanya Leonard Kleinrock. Nah, objektif dan goals kita pada tugas kami ini yang pertama mempelajari dasar jaringan atau network pada komputer. Yang kedua mempelajari jaringan yang aman dan efektif dan mengaplikasikan jaringan dari Cisco ke dalam penggunaan sehari-hari. Masalah apa yang ingin dibahas pada kali ini? Yang pertama itu network merupakan kebutuhan penting dalam hidup. Oleh karena itu penting untuk memahami komponen-komponen dalam networking seperti router, switch, server, dan lain-lain. Selain itu, banyak kejahatan virtual atau cybercrime semakin besar, sehingga pengguna diharapkan dapat mengerti mengenai network security dan dapat mengimplementasikan ke dalam jaringan yang lebih aman dan efisien. Nah, teori yang pertama kali kita akan bahas itu networking devices dan media. Networking devices adalah perangkat yang digunakan untuk membangun dan menghubungkan jaringan pada suatu network. Ya, perangkat yang sering digunakan itu yang pertama router, dan ada router wireless juga itu mengarahkan paket data antar jaringan. Yang kedua ada namanya server. Server itu sebagai pusat kendali dan layanan dalam jaringan, memastikan semua perangkat klien dapat terhubung, bertukar data, dan mengakses sumber daya dengan efisien. Yang ketiga adalah switch. Switch berguna untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal untuk komunikasi yang lebih efisien. Yang sisanya seperti alat-alat wireless lainnya seperti handphone, laptop, dan terakhir mungkin ada PC. Nah, networking media itu sendiri merujuk pada sarana atau medium yang digunakan untuk mentransmisikan data. Yang contohnya itu kabel dan bisa dibilang juga wireless, gitu, kabel. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai IP addressing dan subnetting. Dalam IP addressing itu adalah metode pemberian alamat unik untuk setiap perangkat dalam jaringan agar dapat saling berkomunikasi. Nah, subnetting itu sendiri merupakan teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet untuk membantu efisiensi penggunaan alamat IP. Subnetting itu sendiri membantu dalam beberapa hal, seperti mengurangi kemacetan lalu lintas jaringan, mengoptimalkan alamat alokasi IP, dan juga meningkatkan keamanan jaringan. Pada percobaan ini, kami menggunakan 8 IP mulai dari 1.0 sampai 192.168.8.0. Nah, ini sendiri merupakan list IP yang kami gunakan dari 1.0 sampai 8.0, seperti ada router 1, router 2, dan seterusnya. Pada percobaan kali ini juga kami menggunakan subnet mesh berupa /26 ataupun .192 di akhir yang memungkinkan agar satu router ini tuh dapat menghubungkan 64 user. Untuk alasan lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Nah, selanjutnya ini ada routing, di mana pada dasarnya routing itu ada dua, yaitu statik dan dinamik. Pada dinamik sendiri itu bakal dibagi lagi jadi tiga, yaitu ada RIP, OSPF, dan juga EIGRP. Nah, yang pertama tuh ada RIP atau Routing Information Protocol, di mana kami akan menggunakan algoritma distance vector atau jalur terbaik berdasarkan jumlah hop atau jalur dengan hop terkecil yang dianggap paling optimal. Jadi singkatnya itu kalau misalkan terdapat sebuah kabel dan juga jalur lain tuh yang memiliki dua kabel, router akan sendirinya otomatis memilih jalur yang satu kabel saja supaya jumlah hop
akan lebih kecil. Kemudian selanjutnya ada OSPF, di mana OSPF itu sendiri merupakan Open Shortest Path First, di mana tuh OSPF akan memilih jalur terbaik berdasarkan cost yang dihitung dari parameter seperti bandwidth. Terus juga lebih kompleks daripada RIP, tapi lebih efisien, serta cocok untuk skala besar. Serta yang terakhir tuh ada AI JRP, yang berarti Enchanted Interior Gateway Routing Protocol, di mana tuh singkatnya ini merupakan gabungan dari dua algoritma, seperti RIP dan SPF. Nah, jalur ini dapat dikatakan sebagai yang terbaik tidak hanya berdasarkan jumlah hop, tapi juga menggunakan parameter lainnya seperti lebar jalur komunikasi atau bandwidth, delay, load, dan tingkat keandalan koneksi. Nah, selanjutnya di sini juga ada application layer berupa DNS, DHCP, maupun HTTPS. Nah, DHCP sendiri itu merupakan protokol yang digunakan untuk mengoptimasi pemberian alamat IP dalam jaringan. Selanjutnya juga ada DNS yang merupakan protokol pada application layer yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain, misalnya seperti www.example.com, menjadi alamat IP yang dapat dimengerti oleh perangkat jaringan. Dengan DNS, pengguna tidak perlu mengingat alamat IP dalam format numerik. Dan terakhir juga ada HTTP yang merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data antar web browser dan web server dalam jaringan, terutama untuk halaman web. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan desain yang telah kami berhasil buat. Untuk itu akan saya coba buka di Cisco supaya bisa dilihat lebih jelas. Sebentar, ini ketutup dikit ya. Oh, bisa kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya jadi kami akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini pada setiap ruangan mulai dari HD2, di sini ada HD3 dan HD4, terdapat 21 komputer yang terhubung pada switch 2960. Kemudian ada juga sebuah router masing-masing pada ruangannya, yaitu 1841, dan khusus untuk ruangan HD2 atau ruangan paling kiri dan HD3, ruangan di tengah, kami menambahkan sebuah server yang berfungsi sebagai HTTP beserta wireless router untuk HD3. Nah, selanjutnya untuk routingnya sendiri, antar router ini kami menggunakan eh, RIP, di mana misalnya dari ruangan HD2 ingin ke ruangan ke HD3, dapat menggunakan shortest hop ataupun jumlah lompatan terkecil, di mana terdapat dua kabel di sini dan router otomatis akan sendirinya mengambil jalur atas karena memiliki jumlah hop yang lebih kecil dibandingkan dengan jalur bawah yang memiliki dua hop. Jadi misalnya seperti ini saya ping, langsung successful. Kemudian untuk application layer sendiri kami menggunakan DNS, DHCP maksud saya, di mana masing-masing PC dapat menerima IP secara otomatis dari router, misalkan seperti ini pada config. Jika saya balikan sebentar, nah dia otomatis akan terdetek oleh router dan router akan memberikan IP sesuai dengan kapasitasnya, yaitu pada subnetnya itu /26 maupun maksimal 64 host. Selanjutnya juga kami menambahkan HTTP pada server dan DNS pada router, di mana kita dapat mengakses website yang telah kita berikan pada server, misalnya seperti ini pada web browser. Sebentar. Nah, kita dapat mengaksesnya dapat berupa link ataupun IP yang kita berikan pada server. Dan kalau teman-teman lihat semua sekarang di sini tuh kita sedang menggunakan HTTP ataupun IP address-nya. Nah, karena pada server kita sudah menambahkan berupa DNS, kita bisa manggil berupa alamatnya langsung seperti ini dan terlihat masih bekerja. Selanjutnya, kami akan jelasin juga terdapat beberapa akses list yang kami gunakan, yaitu pada dasarnya setiap
PC pada ruangan tidak dapat mengontak ataupun menghubungi PC pada ruangan selanjutnya. Seperti ini. Terlihat langsung fail. Saya coba pada ruangan lainnya juga. Nah, ternyata masih fail. Hal ini menandakan bahwa akses list yang kami berikan berfungsi secara optimal agar setiap ruangan tuh gak bisa menghubungi ruangan sebelahnya. Hal ini kami lakukan supaya mencegah terjadinya ransomware ataupun malware yang tersebar antar jaringan. Selanjutnya juga kami menambahkan wireless router pada ruangan HD3 yang berfungsi sebagai penghubung untuk antar handphone dan laptop, serta penggunaan Binus Maya sebagai Binus akses untuk mahasiswa dapat absen pada kelasnya. Kurang lebih untuk Cisco ini yang dapat kami tampilkan. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke dalam presentasi lagi ya. Nah, dapat dijelaskan oleh teman saya, Ade Stefani. Nah, ini sebagai tambahan saja, ini kalkulasi biaya dari desain kita. Yang pertama itu ada router, ada 3, dan kabel serial kami, kabelan yang sepanjang 20 meter, switch, dan server itu kira-kira totalnya sampai dengan 9.300.000. Nah, ini our design juga yang tadi udah dijelasin sama Joshua juga. Yang pertama kita menggunakan router. Ada 3 router, ada wireless router, ada switch, PC dan laptop, smartphone, dan server. Nah, media yang kami gunakan itu kabel straight through yang digunakan ke router ke server, kabel crossover dari kabel router ke router, dan koneksi wireless. Untuk topologi kita yang pakai itu topologi hybrid. Itu campuran star dan mesh. Itu setiap segmen jaringan menggunakan topologi star dengan switch sebagai pusat dan antar router terhubung dalam topologi mesh. Untuk subnetting kita menggunakan /26 yang hostnya ada valid hostnya ada 62. Ada routing kita itu kita pakainya RIP. Itu RIP tadi udah dijelaskan oleh Joshua yang berdasarkan hop. Ada juga desain kami menggunakan access list, yaitu semua perangkat di tiap ruangan tidak bisa mengirim atau menerima file antar ruangan tetapi bisa mengakses server. Kita menggunakan access list extended. Nah, yang terakhir kita menggunakan application layer itu DHCP. Konfigurasi DHCP kita memungkinkan perangkat mendapatkan alamat IP secara otomatis tanpa harus dikonfigurasi secara manual. DHCP juga memastikan bahwa setiap perangkat dalam jaringan mendapatkan IP address yang unik, sehingga menghindari konflik IP yang sering terjadi dalam konfigurasi manual. Nah, sekarang kita akan bahas tanggung jawab etis, yaitu yang pertama CIA. CIA itu adalah dari singkatan dari confidentiality, integrity, dan availability. CIA itu adalah konsep dasar dalam keamanan jaringan yang memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah kerahasiaannya. Kerahasiaan itu tanpa enkripsi, data sensitif seperti kredensial atau informasi perusahaan dapat dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, integritas itu data yang dikirim antar router dan klien tidak melindungi dengan hashing atau mekanisme keamanan yang kuat. Yang ketiga, ketersediaan. Tidak ada firewall atau access control list atau access list yang kami pakai tadi yang membatasi traffic berbahaya atau serangan. Nah, yang kedua tuh kami bahasnya sosial ekonomi, dampak sosial dan dampak ekonominya terhadap security breach. Yang pertama itu dampak sosial, hilangnya kepercayaan pengguna. Yang kedua, gangguan operasional, dan yang ketiga, reputasi tercemar. Dan dampak ekonomi yang dapat dari security breach itu yang pertama, kerugian finansial seperti memperbaiki jaringan, membeli perangkat keamanan baru, atau merekrut ahli keamanan cyber. Yang kedua, terkena malware, link phishing, ransomware yang harus menghasilkan pengguna membayar untuk mengakses file.
Nah, yang Nah, terakhir itu kita bahasnya itu untuk mencegah dari security breach yang tadi udah dibahas. Yang pertama itu meningkatkan keamanan jaringan. Itu seperti implementasi terhadap enkripsi dan access list. Yang kedua, menerapkan kebijakan keamanan seperti audit dan monitoring jaringan dan rutin backup data. Dan ketiga, keamanan tambahan untuk server seperti two-factor authentication. nah, Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai summary ataupun kesimpulannya. Di mana yang pertama tuh adanya efisiensi struktur jaringan, yaitu menggunakan RIP untuk routing dinamis antar router, kemudian juga menggunakan subnetting /26 ataupun 62 valid host untuk membagi IP secara optimal. Kemudian juga ada penggunaan DHCP untuk distribusi otomatis alamat IP ke perangkat endpoint seperti PC, smartphone maupun laptop. Dan terakhir juga ada keamanan jaringan yang kami gunakan, di mana adanya access list ataupun ACL yang diterapkan untuk memblokir file sharing antar area, tetapi akses ke server tetap diizinkan. Berikut ini ada referensi yang kami gunakan, dan sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.